Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya di laboratorium. Dan berikut adalah penjelasan dari teman kami. Lokasi yang kami identifikasi adalah Laboratorium Multimedia HU205 yang berada di lantai 2 Gedung Hermann Yohannes. Kami memilih lokasi ini karena ketika kami melakukan praktikum di sana, kami menemukan beberapa kondisi di dalam laboratorium yang dapat membahayakan praktikan. Identifikasi bahaya yang ada di laboratorium multimedia. Yang pertama yaitu kabel yang berantakan. Kabel yang berantakan dapat memicu adanya bahaya. Bahaya yang dapat terjadi yaitu kebakaran, korsleting listrik, dan juga dapat menyebabkan seseorang tersandung atau terjatuh karena kakinya terlilit oleh kabel. Untuk mencegah terjadinya bahaya tersebut, kabel harus disusun secara rapi atau diikat menjadi satu, lalu diletakkan di tempat yang tidak terjamah oleh orang. Yang kedua yaitu jarak antar meja yang terlalu dekat. Ketika kita berjalan dan tidak sengaja menyentuh meja yang di atasnya terdapat komputer, maka komputer tersebut bisa terjatuh dan meja yang berada di sebelahnya yang di atasnya terdapat komputer juga bisa ikut terjatuh. Selain itu, apabila komputer mengalami korsleting, maka komputer yang berada di sebelahnya juga bisa ikut terjadi korsleting juga. Yang ketiga yaitu pencegah korsleting yang tidak mudah ditemukan. Korsleting dapat dipicu dengan berbagai macam sebab, di antaranya yaitu kabel yang berantakan, solokan listrik yang menumpuk, sumber listrik terkena air, listrik dekat dengan sumber panas. Untuk mencegah terjadinya korsleting diperlukan alat yaitu MCB. Apabila MCB tidak ditemukan, maka bisa mengakibatkan bahaya lain yang bisa merugikan kampus atau instansi. Bahaya lainnya yang telah kami sadari pada laboratorium tersebut adalah penggunaan penutup kabel yang posisinya sangatlah berbahaya. Penutup kabel tersebut berada di depan meja dan memanjang dari satu sisi ke sisi lain ruangan tersebut. Bentuknya yang menonjol dapat membuat orang yang lewat tersandung dan jatuh. Sebaiknya, penggunaan kabel tersebut dapat diposisikan ulang sehingga tidak perlu menggunakan penutup kabel yang mengganggu jalan. Selain itu, ada juga beberapa meja yang tidak stabil sehingga goyang. Meja tersebut berisiko menimbulkan bahaya jika orang yang menggunakannya menaruh benda-benda di atasnya. Bila meja tersebut tidak segera diperbaiki dan sering digunakan untuk menaruh barang-barang berat seperti komputer dan monitor yang digunakan pada lab tersebut, maka meja tersebut akan berisiko untuk rubuh. Dan bila saja meja tersebut rubuh, dapat berisiko melukai orang-orang yang sedang menggunakan meja tersebut dan juga merusak benda-benda yang ada di atasnya. Jadi setelah yang teman-teman saya paparkan di atas, beberapa saran dan masukan yang dapat kita lakukan dan usahakan bersama adalah antara lain menata kabel dengan posisi yang baik, serta menggunakan penutup kabel yang posisinya tidak nyandung pejalan kaki yang ada di lab. Terus selain itu, meja yang sedikit goyang sebaiknya segera diperbaiki, diganjel ataupun menggunakan opsi yang lain. Serta yang terakhir, kita melengkapi perlengkapan yang ada seperti pencegah korsleting alias MCB yang bagusnya terpasang dan mudah terlihat untuk nantinya mempermudah kita jika terjadi suatu kendala atau suatu musibah yang tidak kita inginkan. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam laboratorium multimedia perlu dilakukan penataan ulang kabel karena kabel yang berantakan dapat memicu korsleting dan kebakaran serta membuat orang kesandung. Kemudian penutup kabel yang dipasang melintas di tengah-tengah jalan aktif itu juga sangat berbahaya karena dapat membuat orang tersandung. Apalagi bentuknya yang kotak sehingga perlukan untuk pemindahan posisi kabel mengelilingi lab ataupun tempat lain yang tidak membuat orang tersandung. Kemudian diperlukannya penataan meja karena meja situ sangat penuh dan terdapat meja-meja yang goyang atau tidak kokoh. Hal tersebut berisiko rubuh dan melukai orang. Kemudian diperlukannya perlengkapan MCB yang terpasang dengan jelas dan mudah terlihat sehingga jika ada masalah dapat segera dilakukan suatu tindakan. Hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan kampus, instansi maupun pengguna laboratorium tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.